Tapi kebiasaan dalam kultur ketimuran, pertemuan-pertemuan seperti itu kurang begitu sedap kalau tidak bertemu seperti sekarang kita ketemu satu dengan yang lain. Apalagi sudah lama tidak pegang tangan. Semua sudah tidak pegang tangan. Malah kalau ketemu bisa bafalungku begini. Sudah tidak pegang tangan. Dulu kita bisa peluk satu dengan yang lain, melepaskan kangen, rasa sayang, rasa hormat, rasa dihargai. Sekarang duduk pun masih hampir 1,5 meter jaraknya. Pulang pun usai kebaktian buru-buru pulang. Lalu kalau ke pasar belanja, telinga harus dengar kalau ada sirine bunyi, lalu jantung mulai berdebar. Lalu kalau ada sirine bunyi masuk pasar, semua yang tidak pakai masker cepat-cepat pasang masker karena Pol PP, Satgas Covid masuk pasar. Lalu orang mulai jual barang-barangnya murah-murah karena dia lupa bawa masker karena mau pulang, karena bisa kena denda dan lain-lain. Nah, dengan melandainya COVID-19 ini berarti kita memiliki keleluasaan untuk melayani. Sudah bisa barangkali mulai mendatangi sahabat, teman, kawan, walaupun tetap prokes ketat, tapi kita sudah mulai ada keleluasaan sedikit bertindak sebagai seorang pelayan Tuhan atau orang yang melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada minggu ini Kepala Sidang menyampaikan tentang tanggung jawab kita untuk menyambut melandainya COVID-19 ini, untuk tahu siapa diri kita, yakni sebagai pelayan Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Sebenarnya seperti apa orang yang melayani Tuhan? Seperti apa modelnya? Seperti apa? Atau seharusnya seperti apa? What are people who serve God really like? Jadi sebenarnya seperti apa sih orang yang melayani Tuhan itu? Konsep kita sampai hari ini bahkan masih sangat kental di otak dan di hati kita. Yang melayani Tuhan itu harus pendeta. Yang melayani Tuhan itu harus majelis. Yang melayani Tuhan itu harus domini. Yang melayani Tuhan itu harus dominan. Yang melayani Tuhan itu mesti lulusan sekolah teologi, yang punya sertifikat, yang punya diploma, yang punya S1, yang punya S2, yang punya S3. Yang bisa dengar di belakang namanya profesor di bidang teologi. Nah, pemikiran yang sekental ini perlu mengalami everything must be changed. Segala sesuatu harus berubah. Dengan sudut pandang dan mindset seperti ini, kita mesti berubah. Berubah sungguh-sungguh. Sebab sebenarnya seperti apa seorang yang disebut orang yang melayani Tuhan? Selama kita memiliki konsep seperti yang tadi saya sebutkan, maka negeri kita akan begitu sukar dan kota kita akan begitu sukar untuk dijangkau bagi Tuhan. Bahkan keluarga kita akan begitu sulit untuk kita bawa kepada Tuhan. Saya buka dulu ini masker karena saya dengan pemain keyboard sendiri di sini, jadi tidak terlalu ada masalah. Kalau berdekatan dengan singer-singer song leader itu bermasalah. Karena kalau mereka bernapas, saya bisa rampas napas mereka. Dan itu berbahaya. Kalau mereka sehat-sehat, puji Tuhan. Tapi
Tapi kalau mereka tidak sehat, nah itu masalah besar. Jadi saya buka dulu supaya saya ngomong lebih leluasa. Selama konsep kita seperti yang tadi saya bilang, kota kita, provinsi kita yang disebut kantong Kristen ini susah memiliki potensi kantong Kristen, hanya memiliki label kantong Kristen, tapi potensi dan kebenaran kantong Kristen itu sangat jauh dari itu. Sampai hari ini Anda masih bisa saksikan, baca surat kabar, lihat di medsos, lihat di televisi, hal-hal yang tidak menarik, hal-hal yang kalau kita memandang dengan pandangan rohani menyakitkan kita. Sampai kadang-kadang kita mengeluh sendiri-sendiri ya, di kamar atau waktu duduk nonton televisi, kita mengeluh dengan berkata, mengapa ya dia orang Kristen kok membunuh ya? Mengapa dia orang Kristen kok kumpul kebo ya? Kenapa dia orang Kristen kok tidur dengan istri orang atau suami orang ya? Kenapa dia orang Kristen kok korupsi ya? Kenapa dia orang Kristen kok hidup jorok begitu? Karena kan kita mengeluh seperti begitu. Itu bukan berarti bahwa kita lebih baik dari mereka, bukan. Tapi we already first know about salvation where God give to us. Tapi kita lebih dahulu mengerti, tahu tentang kasih karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dari orang berdosa sedang menuju kepada satu kehidupan yang terus setiap hari diubahkan, sehingga akhirnya seperti Roma pasal 8, we become like Jesus. Kita akan menjadi seperti dan serupa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya seperti apa orang yang melayani Tuhan atau orang yang ikut melayani Tuhan? Saya baca dulu ayat firman Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 26. Kita simak baik-baik apa yang Yesus ngomong. Kita semua adalah orang yang sudah pasti berulang membaca ayat ini, karena kita sudah ada 2-3 tahun ini dalam pencanangan tiap hari baca 2 lembar Alkitab, dan pasti ada yang sudah 2-3 kali habis dalam 3 tahun atau 4 tahun ini. Kalau gembala saudara lagi 1 bulan atau 2 bulan sudah 4 kali dalam tahun ini baca Alkitab. Pasti Anda bilang, pendeta harus begitu. Iya, bukan pendeta, jabatan pendeta yang masuk surga, bukan. Semua orang milik Tuhan mesti masuk surga. Harus, berarti harus baca. Jadi ayat ini pasti kita sudah baca berulang-ulang kali. Dan saya mau baca ulang. Dan Anda tahu perikop sampai Tuhan Yesus ngomong ayat ini. Jadi kita punya subtema dari Everything Must Be Changed ini berkaitan dengan pelayanan. Kita juga harus memiliki pandangan yang mengalami perubahan. Jadi sebenarnya seperti apa orang yang melayani Tuhan? Kita baca ayat ini. Barang siapa, if anyone or whomsoever, barang siapa melayani aku. Jadi kata barang siapa ini Bapak Ibu, tidak ada nota tambahan atau catatan kaki yang berkata that is pastor, that is evangelist, that is leaders in the church, that is man come from theological school. Tidak ada nota tambahan dan catatan kaki yang berkata barang siapa ini adalah pendeta, adalah penginjil, adalah orang jebolan sekolah teologi,
Bukan, tidak ada catatan itu. Tuhan Yesus ngomong sangat-sangat jelas. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku. Two times Jesus speak about anyone whomsoever serve me, melayani aku. 2 kali diulangi. Ia akan dihormati Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Him, my Father, will honor. Dia, Bapakku akan hormati dia. Nah, ketika kita membaca kalimat ini secara perlahan-lahan, kita mendapatkan bahwa melayani Tuhan, pintunya terbuka lebar. Sebab Tuhan Yesus tidak bilang pendeta, penginjil, leaders, tua-tua sidang, majelis, diaken, penatua, domini, domina, atau orang yang ditunjuk, atau orang yang jebolan S1, S2, S3 teologi, atau yang jebolan seminari teologi. Tidak ada catatan kaki itu. Maka ayat ini adalah sebuah pintu gerbang terbuka besar dan lebar bagi semua orang, siapa saja. God called them to serve God. Tuhan panggil mereka untuk melayani Tuhan. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Saya harap kita paham kalimat-kalimat ini, sehingga kita akan bersikap benar-benar sebagai pelayan, sebagai orang yang melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau melihat kebenaran ayat ini, kita ini sebenarnya bersyukur. Kita memuji Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan sekuler menuntut orang, kalau di bank paling kurang ahli hitung duit, jebolan sekolah ahli hitung duit, atau ahli di bidang accounting, atau ahli di bidang manajemen keuangan, dan macam-macam. Diperlukan ahli-ahli. Kalau Anda diminta untuk mengajar di Universitas Undana di bagian fakultas kedokteran, paling kurang saudara lulusan dokter, S1, S2, dan seterusnya. Artinya diperlukan ahli-ahli. Yesus ngomong tidak ada nota kaki atau catatan kaki, karena melayani aku, raja di atas raja, proyek raksasa, bukan proyek di kampung Kupang, tapi di proyek besar, proyek raksasa di dunia, yang secara sekuler diperlukan orang-orang yang punya keahlian. But God says anyone, but God says whosoever serve me, adalah sebuah pintu gerbang yang terbuka luas tanpa menuntut saudara dan saya melayani dia dengan harus ada embel-embel di depan nama dan di belakang nama. Sekalipun jebolan sekolah teologi perlu, sekalipun S1 teologi perlu, S2, S3 yang punya sertifikat, diploma, dan jebolan seminari teologi perlu. Tetapi waktu Yesus ngomong, Yesus tidak bicara dan singgung itu sedikit pun. Karena itu saudara, layaknya kita berkata kepada Tuhan, thank you so much Lord, you open the door and you call me come in to serve you. Terima kasih karena pintu gerbang dibuka dan Engkau panggil saya untuk melayani Engkau tanpa melihat status saya.
Nah, dari ayat ini saya akan menyampaikan 4 poin penting. Mereka yang melayani aku, ia yang harus mengikuti aku. Di mana aku berada, pelayanku berada. Dan yang keempat, orang yang melayani aku dihormati Bapakku. Whom serve me, number 1. Number 2, he must follow me. Number 3, where I am, there my servant will be also. Di mana aku berada, hambaku, pelayanku harus ada juga. Those who serve me, mereka yang melayani aku, him my father will honor them. Mereka akan dihormati Bapakku. Oke. Bagian yang pertama, melayani aku. Tadi saya sudah awal panjang lebar menyampaikan kepada kita. Yang melayani aku, proyek raksasa, kantor raksasa, yang punya martabat tinggi dan luar biasa yang tak terjangkau, tidak memberikan persyaratan status ilmu saudara dan pendidikan saudara untuk jadi pengerjanya atau pelayannya atau yang melayani dia. Hanya yang penting adalah bertobat. Anda buta huruf kah? Anda lulusan SR, SD, SMP, Anda barangkali pendidikan tidak cukup kah? Anda dari latar belakang anak haram kah? Anda dari latar belakang perempuan kotor kah? Anda dari latar belakang laki-laki hidung belang kah? Anda dari latar belakang kehidupan yang tidak harmonis kah? Tapi kalau sudah jadi X dari itu semua, the gate of salvation is open to you and to me to become servant of God. Pintu keselamatan, pintu anugerah, pintu yang Allah buka itu terbuka lebar untuk kita bisa melayani Tuhan. Sebab tidak ada satupun di antara kita yang tidak dikenal dan tidak disebut X orang berdosa. Kita semua ada X, mantan kan? Jadi kalau cari yang genuine, cari yang asli, kudus dan suci, you cannot get someone to in the world. Anda tidak akan mendapatkan satu pun juga di dalam dunia ini yang kudus, yang suci dari lahirnya. Bahkan pemazmur berkata, all of us be born in sin, and when our mother get pregnant in sin too. Kita dikandungkan, dilahirkan di dalam dosa. Tidak ada yang baik. Jadi persyaratannya hanya menjadi X orang berdosa. X artinya mantan yang sekarang coba memulai perjalanan hidup ini seturut apa yang Tuhan kehendaki. Itu saja. Tapi persyaratan latar belakang pendidikan di bidang teologi tidak sedikit pun Tuhan singgung. Waktu di dalam perikop ini sampai kepada perkataan ayat 26 ini, dia bilang barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Kata barang siapa? Siapa saja. Siapa saja. Dilihat dari kualitas untuk masuk dalam proyek raksasa ini, kita tidak punya kualitas. Singer saja kadang-kadang suara tidak jelas kan. Kadang-kadang saudara mau dengar ini nona pun suara, tidak dengar dia pun suara. Kan tidak apa-apa, dia melayani. Anda kapan? Kadang-kadang gembala mau menyanyi, kalimat terakhir
bisa fals. Kapan saudara menyanyi dengan sungguh? Keahlian kita tidak ada. But that gospel says to us, grace. Itu yang Alkitab katakan kepada kita. Anugerah, anugerah. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya harus ubah mindset kita. Ini saatnya untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. It is the time you must take decision to say, God, here I am. I'm ready to serve you. Anda harus punya keputusan. Ini aku siap melayani Tuhan. Aku bukan pendeta. Aku bukan juga domina bukan jebolan sekolah teologi. Kalau seandainya Anda hanya mengharapkan gembala, pendeta, majelis, tidak cukup untuk menjangkau kota kita, kampung kita, negeri kita yang begini luas, yang dosa makin berkecamuk, kehidupan orang makin brutal, kehidupan orang secara rohani, secara jasmani brutal, dan kehidupan kekeluargaan makin hari menuju kepada kehancuran, kehormatan di antara sesama tidak lagi dijaga, kesucian di antara sesama dalam pergaulan, kehidupan keseharian seperti sudah menjadi sampah kekudusan itu dan kesalehan itu. Ini saatnya kita melayani Tuhan, dan tidak boleh ada hambatan yang dapat dipakai. You cannot put handicap in your life to serve God. Jangan pasang hambatan dan pembatas untuk melayani Tuhan dengan alasan, oh saya tidak ditabis jadi majelis, saya tidak dapat surat keputusan untuk jadi hamba Tuhan, saya tidak punya diploma atau sertifikat untuk melayani Tuhan, saya tidak punya S1, S2, S3 teologi untuk melayani Tuhan. Di saat kita berpikir seperti itu, we try to take handicap in our life to serve God. Kita mulai coba memasang pembatas untuk melayani Tuhan. Nomor dua, ia harus mengikuti aku. Jadi kita masuk kepada bagian kedua, dan sebelum masuk ke bagian kedua itu, kenapa Tuhan panggil kita semua untuk melayani Tuhan dan tidak memberikan persyaratan pendidikan keahlian di bidang proyek raksasa ini? Hanya cukup menjadi mantan atau ex orang berdosa. Karena sering yang kita jumpai hari ini, banyak orang yang dalam konsep kita dan cara berpikir kita, mereka layak memberitakan firman Tuhan seperti jebolan sekolah teologi yang menyandang S1, S2, S3, menyandang predikat domina, pendeta, gembala, banyak kali. Apa yang mereka ucapkan tidak dapat mereka lakukan. Saya tidak bermaksud bahwa sekolah teologi buruk, bukan. Kalau Anda sekolah teologi, haleluya, puji Tuhan, itu baik. Kalau saudara jebolan seminari teologi, itu baik.
Kalau saudara mendapatkan sertifikat melayani Tuhan itu baik. Tetapi sekali lagi saya kasih ingat, Yohanes 12 ayat 26, tidak ada nota kaki, catatan kaki yang berkata barang siapa itu adalah pendeta jebolan sekolah teologi. Karena banyak yang sekarang melayani Tuhan tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Banyak memakai pikiran mereka sendiri. Banyak yang melayani Tuhan, mereka melakukannya, tapi perbuatan mereka tidak menunjang apa yang mereka lakukan. Nah, ini persoalannya, sehingga Tuhan bicara 2000 tahun yang lalu, dia tidak bilang Farisi, Saduki, ahli Taurat yang mesti melayani Tuhan. Yang kalau kita sejajarkan dengan kehidupan status itu hari ini adalah pendeta, S1, S2, S3, dan lain-lain harus melayani Tuhan. Padahal waktu itu kan ada imam, ahli Taurat, Farisi, Saduki, yang semua itu kapabel untuk melayani Tuhan di dalam zaman Taurat. Tapi Tuhan berkata, barang siapa. Karena Saduki, Farisi, ahli Taurat, ucapan mereka tidak sesuai dengan perilaku mereka. Yang mereka pikirkan, sampaikan kepada jemaat Yudaisme, pikiran mereka bertentangan dengan pikiran Tuhan. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dan Tuhan lakukan. Itu sebabnya Tuhan membuka pintu gerbang luas itu untuk semua orang, bukan sampai Farisi, Saduki, ahli Taurat saja, atau orang Lewi saja. Tidak. Maka itu catatan dalam Ibrani mengatakan, kalau imamat itu berubah, maka semua peraturan berubah. Sebenarnya harus senantiasa orang yang melayani Tuhan itu, baik ucapannya, baik pikirannya, baik tindakan atau kelakuannya, harus sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan ucapan Tuhan, sesuai dengan perasaan daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau omong suruh orang bertobat, ucapannya suruh orang bertobat, kan mesti lebih dahulu kita bertobat, begitu. Sesuai dengan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu, kalau kita tahu pikiran Tuhan, pikiran si Farisi, Saduki kan lain. Dia bilang, kasihilah orang yang mengasihimu. Kalau orang pukul kakimu patah, pukul dia pun kaki kasih patah. Hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, patah ganti patah. Tapi pikiran Tuhan Yesus, dia bilang, kasihilah musuhmu. Bertentangan dengan ini pikiran Tuhan. Because only love can change human beings' heart and action. Karena hanya dengan kasih bisa mengubah perilaku daripada manusia dan hidup manusia. Bahkan manusia bisa diselamatkan. Tapi balas membalas hanya tetap menumpuk dendam satu dengan yang lain. Harus pikiranmu seperti pikiran Tuhan. Apa yang dilakukan Farisi, Saduki? Mereka melakukan hanya mencari hormat. Pegang tali sembahyang di pasar-pasar, sembahyang di pasar-pasar, supaya mereka lakukan ini supaya dapat apa, saudara? Dapat hormat dari orang-orang, dapat pujian dari orang-orang. Di dalam bait Allah mereka punya suara kencang. Perbuatan mereka seperti memuliakan Tuhan, dan perbuatan mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Malah mereka antar Yesus sampai ke salib. Filipi pasal 2, Paulus kasih tahu jemaat di Filipi,
Dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi seorang pekerja pelayan Tuhan yang dibuka untuk semua orang ini 3 poin penting harus ada di dalam dirinya. Jadi Anda singer, Anda song leader, Anda pemusik, Anda kolektan, Anda yang datang berdiri di sini kok berdoa untuk orang beri persembahan, Anda yang jaga multimedia di bagian sound, Anda yang ibu rumah tangga, Anda yang bapak, Anda yang anak muda. Tahu bahwa kita ini pelayan Tuhan di mana saja, dan kita mesti memiliki ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan, pikiran yang berkaitan dengan pikiran Tuhan, punya perlakuan tindakan yang sesuai tindakan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, bagaimana tindakannya mempedulikan saudara dan saya, tindakan kita mempedulikan orang lain. Tadi waktu mau masuk ke basement, ada satu orang buta yang sudah mau tabrak tangga gereja di tangga naik sana. Lalu saya bilang sama 2 cucu saya di belakang mobil, duduk di belakang, saya bilang, cepat turun, itu orang buta sudah mau tabrak itu tangga, dan itu ada taruh pohon-pohon buatan di situ. Anak yang satu begitu cepat dengar dan pergi, yang satu dia tanya-tanya. Lalu saya bilang, loh papa, opa bilang itu orang buta terantuk, cepat tolong supaya dia jangan terantuk. Nah ini satu contoh sederhana, laku dan sikap kita. Jangan biarkan orang tabrak sesuatu. Jangan biarkan orang jatuh lalu kita berdiri dan menonton. Jangan juga biarkan orang yang membenci kita ketika dia jalan sesat, biar sudah, karena dia benci saya, biar itu dia pun upah, itu dia pun bagian. Tidak boleh. Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Malah kalau dia minta makan dalam perjanjian lama, dia bilang kalau dia minta air, kasih air susu sama dia. Seperti yang dilakukan Yael, toh? Waktu musuh datang minta perlindungan, dia kasih blanket yang bagus, tutup sama dia, kain panas yang bagus, tutup sama dia. Lalu itu musuh yang dikejar Deborah dengan pasukannya. Lalu dia minta air, dia pergi ambil di kendi susu kasih minum. Walaupun sebentar baru dia pasang-pasang kasih mati, tapi dia melakukan sesuatu yang terbaik. Kita mesti memiliki dalam hidup ini sebagai pelayan yang diberi peluang dan kesempatan, walaupun kita tidak punya keahlian khusus dalam bidang melayani, tapi Tuhan bilang, anyone whosoever serve me, he must follow me. Barang siapa yang melayani aku, dia harus ikut aku. Dan melayani itu kan mesti punya ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mesti punya pikiran yang berkaitan dengan pikiran Tuhan, yang punya laku tindakan seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Sekarang Matius pasal 7 bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada zaman itu Tuhan Yesus dapatkan Saduki, Farisi, ahli Taurat, pintar omong Tuhan. Di mana-mana omong Tuhan, tapi ucapannya itu tidak berkaitan dengan Tuhan. Karena mereka ingin dihormati, dipuji.
Pikiran mereka itu pikiran hanya, malah Tuhan Yesus bilang, kamu Farisi, Saduki ini, kamu hanya menelan rumah-rumah para janda, dan kamu menaruh beban yang berat di atas pundak orang, dan jarimu satu pun tidak pernah engkau ulurkan dan bantu dia, malah engkau bikin dia tambah menderita. Engkau pergi cari orang dari bangsa lain untuk menjadi kelompok Yudaisme, tapi setelah engkau jadikan dia kelompok Yudaisme, engkau bikin dia menuju ke neraka lebih berat dari sebelumnya. Yesus berkata, setiap orang yang berseru-seru aku Tuhan, Tuhan, aku tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang melakukan kehendak Bapa seperti apa? Ucapanmu sesuai dengan apa yang Tuhan omong, pikiranmu sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan tentang dirimu, tentang diri orang lain, tentang dunia ini yang perlu ditebus. Tindakan kita mesti sesuai dengan tindakan Tuhan, menolong, menyelamatkan, membebaskan, memberi arahan, petunjuk kepada orang yang sedang sesat menuju kepada jalan yang benar, termasuk anak, cucu, keluarga, famili kita. Pada hari terakhir, orang model ini yang tidak melakukan sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan tindakan Tuhan, Tuhan bilang pada akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat, berkhotbah, kami memberitakan Injil demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Mereka diberikan peluang melayani Tuhan, tapi pikiran mereka, kata-kata mereka, perbuatan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, oke, lu bernubuat firman Tuhan atau berkhotbah, baik engkau berkhotbah, tapi ucapanmu hari ini engkau omong Tuhan, tapi besok atau sebentar engkau omong yang penuh dengan dosa dan hal yang tidak mendatangkan berkat, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan Tuhan. Engkau sedang memikirkan untuk tolong orang lain kenal Tuhan, tapi engkau sendiri tidak memikirkan dirimu sudah diselamatkan atau belum. Engkau bertindak dan berlaku mengantar orang kepada Tuhan, tapi engkau sendiri jauh dari jalan Tuhan. Engkau seperti rambu-rambu yang dipasang di pertigaan oleh siapa, yang memberi arah kepada sopir taksi atau sopir travel atau bis untuk ke Soe 100 sekian kilometer, lalu sopir dengan penumpang sampai ke Soe, tapi rambu lalu lintas tinggal di Waisapa. Orang-orang seperti ini yang Tuhan bilang, walaupun lu bilang lu bernubuat, walaupun engkau bilang engkau sembuhkan orang sakit, engkau bikin mujizat, Tuhan bilang, oke, orang sakit sembuh bukan karena engkau, tapi namaku yang berkuasa yang engkau ngomong. Kalau engkau usir setan, lalu setan lari bukan karena engkau, tapi namaku yang engkau sebut. Dari mulut yang berdosa ini iblis gemetar. Tapi engkau sendiri seperti rambu-rambu tertinggal yang dikatakan sebagai penjahat, orang jahat, enyahlah kami. Jadi apa yang ditulis dalam Filipi 1 ayat 15 ini, yang berkata ada pelayan pada zaman itu yang mendapatkan kesempatan melayani Tuhan, tapi mereka tidak melakukan sesuai dengan ucapan Tuhan, pikiran Tuhan, tindakan dan perbuatan Tuhan. Mereka pergi bisa sebutkan nama Tuhan, menolong orang, menyembuhkan orang dan lain-lain. Tuhan Yesus bilang tidak ada masalah, seperti Paulus tulis kepada jemaat di Filipi sekali lagi dalam Filipi 1 mulai ayat 15. Anda lihat, ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan. Anda boleh kabar Injil, Anda benci orang, Anda bertengkar di rumah atau dengan orang, Anda kabar Injil, Injil diberitakan, tapi Anda dalam posisi benci dan perselisihan.
Injil menyelamatkan orang lain, Anda tidak bertobat, disebut pada akhirnya disebut enyahlah engkau yang jahat. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi ada kelompok orang yang melayani Tuhan dengan kasih, dengan benar, yang paham apa itu perkataan dari Tuhan yang mereka sampaikan. Kalau mereka suruh perkataannya, ucapannya suruh orang bertobat, mereka lebih dahulu bertobat. Suruh orang mengasihi sesama, mereka harus lebih dahulu mengasihi sesama seperti Yesus. Ngomong mengasihi, Yesus buktikan bahwa dia mengasihi sesama. Dia berpikir untuk sesuatu yang baik buat orang lain, harus dia ingat bahwa itu yang dipikirkan Tuhan dan harus dilaksanakan. Kalau dia bertindak sesuatu dalam memberitakan Injil, maka dia melakukan sesuatu yang harus sesuai dengan hati Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan, memberitakan untuk keselamatan orang lain dan dirinya sendiri. Tetapi ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Ada orang memberitakan Injil, tidak bertobat untuk kepentingan sendiri. Mungkin cari nama, cari pujian, cari duit, cari amplop, cari dana, dan lain-lain. Kepentingan diri sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Memberitakan Injil dengan maksud tidak ikhlas ini seperti apa? Begini contohnya. Dia ada kumpul kebo, tapi untuk tutup kumpul kebonya dia omong Tuhan. Jadi dia omong Tuhan buat orang lain dengan maksud tidak ikhlas, menutup apa yang dia sedang kerjakan. Jadi perbuatannya, perlakuannya tidak sesuai dengan tindakan sehari-hari. Omong Tuhannya nomor satu, tidak ikhlas. Dulu ada satu bapak di sini bantu saya, karena saya suruh kerja ini kerja itu. Kadang-kadang ada orang isap rokok di depan situ, kan ada sign dilarang merokok ya. Saudara masuk kiri kanan ada tulis di depan gereja dilarang merokok. Dia pergi tegur. Tapi kalau dia kerja, dia capek, dia pergi sedikit di pasar Impres itu, anak-anak ikut, dia sedang isap rokok di situ. Dia datang sudah lap, berisi mulut, dia coba kumur makan peppermint, tapi tetap saya tahu dia isap rokok. Baunya dari 2-3 meter saya sudah rasa bahwa dia sedang merokok keras. Ini memberitakan Injil tidak ikhlas, munafik. Ada yang memberitakan Injil menjadi pelayan, melayani Tuhan, tapi tidak ikhlas. Suruh orang menyanyi, dia tidak menyanyi. Suruh orang berdoa, dia tidak berdoa. Suruh orang baca Alkitab, dia tidak baca Alkitab. Karena dia ada sesuatu yang kotor. Dia hanya suruh untuk menutup keadaannya. Dia tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga ingat Kristus diberitakan. Jadi Anda beritakan Yesus tidak ikhlas, resikonya Anda terbuang. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, hai penjahat, aku tidak kenal engkau. Tapi mulutmu yang tidak ikhlas bicara tentang nama Tuhan, orang dengar nama Tuhan berkuasa untuk mengubah dia. Dia berubah, tapi engkau hilang. Jadi kadang-kadang kita bilang begini, wih, itu orang pun hidup tidak beres. Mau dia sebut nama Yesus, setan keluar. Oh iya, setan keluar bukan karena dia, tapi karena nama Yesus. Anda sebut, nama itu punya kuasa. Nama itu punya kuasa. Anda terbuang, orang lain tertolong. Jangan jadi pelayan yang melayani Tuhan seperti itu. Karena pintu gerbang terbuka luas untuk semua kita melayani. Tanpa minta persyaratan keahlian saudara dan saya. Hanya satu, jadi ex orang berdosa. Sudah cukup untuk melayani Tuhan. Ada amin, berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, ia harus mengikuti aku. Ayat 26 ini tersusun baik ya. Melayani aku,
harus ikut aku ya. Kalau saya bilang anak-anak atau Anda ikut saya, berarti Anda mesti lihat saya kemana toh. Kalau saya kemana, ikut saya. Kalau saya belok ke kanan, ikut saya. Kalau saya belok ke kanan, saya belok ke kiri, Anda tidak ikut saya. Yesus di depan dan dia berkata, ikut saya. Seorang yang melayani Tuhan, ikut Tuhan. Yesus jalan lurus, Anda jangan belok ke kiri dan ke kanan. Dia di depan, he walk on the way, he in the front, and follow him behind him. Dia jalan di depan, kita ikut dia dari belakang. Ikut langkahnya. Seorang yang melayani Tuhan, hanya dia bilang, ikutnya saya langkah ke kiri ya. Kalau saya belok kanan, saya jalan lurus, ikut saja. Tak usah pakai kemauanmu, tak usah pakai rancanganmu, tak usah pakai kehendakmu. Ikut saja. Kalau saya jalan ke depan, jalan ikut. Saudara pernah dengar cerita lucu-lucu dari anak-anak tentang si kancil dengan si singa? Saudara pernah dengar cerita itu? Satu waktu singa ketemu kancil. Kan kancil menurut cerita itu kancil itu cerdik-cerdik, lalu suka tipu sama buaya, suka tipu sama singa dan lain-lain. Singa makan gigi sama dia, mau telan sama dia, mau makan sama dia. Lalu dia bilang, jangan makan dulu sama saya. Mari kita dua jalan sama-sama dulu dan tahu sebenarnya siapa yang hebat dari antara saya dengan engkau. Lalu singa bilang, betul kamu gitu? Iya. Sekarang, lu jalan dahulu, lalu kita jalan di kolom belakang. Nanti kita lihat siapa yang lebih hebat. Singa jalan di depan, kancil ikut di belakang. Lewat dari mana? Semua binatang lari. Lalu kancil, lu lihat tuh, semua lari. Cerita ini hanya mau bilang, sebenarnya bukan mereka takut kancil, mereka takut singa. Karena kancil ada di belakang singa, semua lari. Lalu singa bilang, wih kalau begitu lu hebat juga ya. Maka itu lu jangan gigit beta, lu habis. Padahal semua lari ini bukan karena kancil, karena singa ada jalan di depan. Yesus singa dari Yehuda. Ada dia bilang ikut aku, dia jalan di depan, ikut saja, semua akan geser. Walaupun Anda tidak kuat, Anda tidak bisa apa-apa, yang dilihat bukan kamu, tapi dilihat singa dari Yehuda. Berikan sanjungan bagiku. Jadi saya ingat cerita itu, saya bilang, cerita ini juga bagus ya, kancil cerdik, tapi memberi pelajaran kepada kita. Singa pikir, oh betul kancil ini hebat. Tahu bukan, dia yang semua takut, tapi dia tidak sadar itu. Nah, Bapak Ibu, ingat, Yesus di depan, kita harus ikut dia. Following God mean Jesus in the front and we follow behind him. Kita ikut dari belakang. Anda jadi pelayan, pemusik, singer, song leader, siapa saja, pengkhotbah, aktivis gereja, tak usah pakai kita pun otak. Ikut saja, kalau Tuhan di depan ikut saja. Anda lihat pembelaannya bagi kita, perlindungannya bagi kita, dan semua orang menikmatinya. Nah, saya baca, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Anda ingat Petrus dipanggil, kasih tinggal semuanya. Jala buka perahunya.
Kita ingat Matius pemungut cukai itu tinggalkan kantor pajaknya, lalu dia ikut langkah Yesus sampai akhir hidupnya. Itu bukan berarti pekerjaan sekuler tidak diperlukan, tapi sebenarnya konteks ini berkaitan dengan kemana kita berfokus, kepada Tuhan atau pekerjaan sekuler. Pekerjaan sekuler perlu, bukan tidak perlu, tapi seandainya dalam pekerjaan itu kita memiliki segala sesuatu, itu bukan tempat kita berfokus, tapi Sang Khalik yang memanggil, Sang Pembuat, Sang Pencipta yang perlu daripada ciptaan. Yang ketiga, saya mau katakan di mana aku berada. Where I am, my servant also there. Di mana aku berada, hambaku juga harus ada di situ. Nah, saya coba memberi contoh sederhana dalam pengertian ini. Saya baca Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Anda dapat spirit daripada ayat ini ya, yaitu Tuhan punya status Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tapi Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Yesus ada di tempat merendahkan diri, ada di tempat tidak sombong, tidak angkuh, padahal dia Tuhan Allah. Dia tidak mempertahankan posisi itu. Di mana aku berada, hambaku harus berada. Yesus tidak sombong, tidak angkuh, rendah hati. Hambaku mesti ada dalam posisi itu. Dan seorang yang melayani Tuhan harus ada dalam posisi itu, rendah hati. Sebab dibilang di mana aku berada, dia berada di dalam rendah hati, di dalam tidak mempertahankan. Dia hebat, dia luar biasa, dia tidak pertahankan diri, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Anda lihat, Yesus ada di mana? Merendahkan diri, merendahkan hati sampai dari kealahannya turun seperti manusia dan seorang hamba. Dia ada dalam posisi ini, dia ada dalam keadaan ini, dia ada di situ. Hambaku harus ada di situ juga. Jadi yang melayani Tuhan tak usah sombong, tak usah angkuh, tak usah cari pujian, tak usah cari hormat, tak usah rasa luar biasa, tak usah. Seperti bilang, saya di mana? Hambaku mesti ada di situ. Saya ada di rendah hati, tempat namanya rendah hati. Tidak mensejajarkan diriku dengan Allah, tidak mempertahankannya. Aku turun sampai sama seperti manusia, bahkan turun sampai mati di kayu salib. Hamba-hambaku yang melayani, yang saya panggil harus sama ada di tempat itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia ada dalam posisi itu. Dia bilang, di mana aku berada, mereka harus ada. Ada dalam posisi rendah hati. Sebab sumber dari kehancuran dan kebinasaan dan ketidakberhasilan kita adalah sombong, angkuh, anggap orang lain tidak ada harga. Kita rasa lebih baik dari orang lain. Yesus ada dalam posisi merendahkan diri. Bukan sama saja seperti manusia, sampai turun ke kubur, mati tersalib. Dia ada dalam posisi itu. Dia bilang, di mana aku berada, pelayan-pelayanku mesti ada di situ. Karena aku berada di situ, lalu ayat yang ke-9 berkata, aku akan ditinggal, sangat meninggikan. Itulah sebabnya Allah meninggikan, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia ada di posisi yang
disebut Allah meninggikannya. Saudara, kalau mau dihormati Bapa, lakukan di mana Yesus lakukan dan berada, posisikan dirimu seperti itu. Yang terakhir, orang yang melayani aku, Yesus bilang, dihormati Bapa. Bahasanya sederhana. Yang dihormati Bapakku sebenarnya siapa? Syarat dihormati Allah Bapa adalah melayani Tuhan. Maka itu semua harus melayani Tuhan. Anda nonton televisi dah beberapa hari yang lalu, itu kontingen olahragawan disable, orang cacat yang pulang semua. Anda lihat presiden hormati mereka. Masuk ke istana, orang cacat yang bawa medali emas dapat 5 miliar lebih satu orang. Dalam pikiran saya, Presiden Jokowi akan hormati dengan 1 miliar. 5 miliar lebih, saya terkejut. Yang bawa medali perak 3 miliar lebih. Yang bawa medali perunggu 1 miliar lebih. Yang tidak dapat medali dapat hadiah-hadiah yang besar. Ini penghormatan dari seorang presiden kepada orang-orang yang melayani, mengangkat bendera Republik Indonesia berkibar di kancah internasional. Yang penghormatannya bisa expire kalau doi 5 miliar habis, expire. Tapi firman Allah berkata, yang menghormati kita yang melayani Bapa di sorga, yang penghormatannya tidak pernah expire. Karena itu, sekecil apapun siap melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. The condition for being respected by God, the Father, is serving God. Jadi syarat, kondisi di mana kita dihormati oleh Bapa adalah melayani Tuhan. Karena itu, buatlah keputusan. Sekecil apapun kita harus melayani. Entah omong kepada anak kita, suami kita, istri kita, teman, sahabat di kantor, atau di mana saja, atau Anda buka usaha. Nyertakan di tempat usahamu nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang masuk beberapa toko, kios, orang pergi belanja, dengar tentang nama Yesus. Kalau musik yang ada bicara tentang Yesus. Saya di Jakarta naik taksi tanpa tahu taksi itu milik orang Kristen atau tidak. Tapi waktu naik saya sudah dengar lagu-lagu yang memuji, lagu-lagu Hillsong. Saya terkejut. Lalu saya bilang, kenapa putar lagu itu? Dia bilang, saya tidak berkhotbah di mimbar, saya berkhotbah di taksi saya. Anda bisa menjadi pelayan di mana saja. Kita anggap itu aja